Ya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di acara ibadah singkat dan PA. Kita berdoa. Kita menyerahkan acara ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan menjamah seluruh hati pikiran kita, dan Roh Kudus memberikan hikmat untuk kita boleh diperkenankan membahas, membicarakan firman Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan semua perlengkapan, peralatan, alat-alat, semua cuaca, dan juga aliran listrik, agar Tuhan peliharakan kita boleh melaksanakan acara ini dengan baik, dan Tuhan kita boleh hadir dan memberkati semua acara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, betapa hati kami bersyukur, bersuka cita, karena hari-hari perjalanan kami senantiasa dalam bimbingan pemeliharaan-Mu. Dan pada sore hari ini kami kembali Engkau pertemukan melalui Zoom untuk membicarakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami akan belajar firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami akan memuji Engkau dengan nyanyian-nyanyian kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami, dan juga berkatilah setiap kami yang hadir dalam Zoom dan yang masih akan bergabung. Bapa, biarlah kesempatan ini pun menjadi saat yang terindah, terbaik bagi kami, boleh datang menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendeta Ningrum, boleh pimpin doa bertahbisan dan bacaan Alkitab. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Pembaca kita pada malam hari ini terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 16 yang berbunyi demikian. Dengan perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengar, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Silakan Upung. Terima kasih Pendeta Ningrum. Shalom Amang Enang. Shalom Mama. Ya, kita akan membicarakan satu topik yang sangat relevan untuk kondisi kita sekarang, terutama juga dengan yang sekarang sedang terjadi perang yang sangat menakutkan, ancaman nuklir kalau sampai itu memuncak. Dan itulah bagian dari tugas panggilan kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, bagaimana menginjili kepada segala makhluk supaya bumi ini jangan hancur, jangan rusak, tetapi supaya terpelihara. Nah, jadi kalau sampai terjadi lagi perang nuklir, sudah pasti bumi ini akan binasa sebelum waktunya. Nah, karena itu juga ada kata-kata Vladimir Putin, presidennya Rusia itu, ya ini juga menjadi sesuatu yang menakutkan lah ya secara duniawi. Dia katakan soal kiamat itu memang urusan Tuhan. Tapi kalau mau mempercepat kiamat itu urusan saya katanya. Nah itu jadi ancaman yang memang sangat menakutkan. Jangan sampai dia mengeluarkan senjata nuklir dan pasti akan berbalasan. Dan seluruh bumi ini pasti akan hancur. Nah karena itu dengan tema Injil kepada segala makhluk, kita juga diajak untuk memelihara lingkungan hidup dalam batasan-batasan kita masing-masing, dan juga dalam tugas-tugas pemeliharaan lingkungan alam, supaya bumi ini juga menjadi tempat kehadiran kerajaan Allah. Ya, saya membaca keterangan ini, dan kita nanti boleh sama-sama untuk membahas pertanyaan dan memberikan refleksi kita. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia sungguh telah bangkit. Sebelumnya ia telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada 2 orang murid, itu yang kisah perjalanan ke Emmaus, ada 2 orang murid yang datang Yesus tiba-tiba tetapi mereka tidak mengenal. Namun para murid tidak percaya atas kesaksian mereka itu. Itu bukan disebabkan bukti-bukti yang lemah dan tidak memadai, tetapi karena kedegilan hati mereka. Mereka telah menjadi tawar hati dan bodoh, serta kehilangan keyakinan dan optimisme atas apa yang telah disampaikan dan diajarkan Yesus sebelumnya kepada mereka. Nah, jadi kalau Yesus menegur mereka dengan dikatakan kedegilan hati, ya memang karena nggak masuk akal bagi mereka bahwa Mesias yang mereka harapkan tadi menjadi raja yang bisa memerintah dan berkuasa, tapi mati disalibkan, itu sangat mengenaskan. Jadi sungguh membuat mereka terganggu imannya dan tergoncang betul, dan optimisme mereka akan kebangkitan Israel menjadi hilang lenyap begitu saja, dan mereka pun jadi kehilangan keyakinan akan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Jika melihat kedekatan dan kebersamaan mereka dengan Yesus selama hidup Yesus, mustahil rasanya mereka tidak mempercayai kebangkitannya. Nah, karena ya tentu kalau orang sudah bergaul akrab selama 3 tahun ke sana kemari sama-sama, pasti ikatan emosionalnya dan juga secara spiritual, ya kalau kita orang Batak dikatakan ya mudar nai pengabui sehira makuling ya. Jadi sudah ada ikatan-ikatan batin yang mestinya mereka tidak perlu ragu lagi bahwa Yesus yang bangkit itu adalah benar-benar guru mereka. Ya, jika melihat kedekatan dan kebersamaan mereka dengan Yesus sebelumnya ya, mustahil mereka tidak mempercayai kebangkitannya. Kesimpulan yang dilihat oleh Yesus adalah perbedaan persepsi tentang konsep Mesias yang mereka harapkan tadinya ya. Yesus itu menjadi penguasa politik, menjadi raja seperti para raja di dunia ini. Ternyata kematian Yesus membuat itu buyar semua.
Persepsi ini membuat mereka tidak siap menerima fakta bahwa Yesus harus menderita dan mati. Namun demikian, melalui penampakan dirinya kepada para murid itu yang ke-11 orang dalam bacaan kita ini, Yesus berusaha menghilangkan kesulitan mereka untuk meyakini kemesiasannya yang sesungguhnya. Nah, makanya Yesus mengatakan seperti yang dikatakan di dalam ayat hari ini ya. Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menginjili kepada segala makhluk. Yesus adalah Mesias yang harus menderita sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi. Ia telah mengorbankan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa umatnya. Ia mati disalibkan menggantikan kita sebagai hukuman dan murka Allah atas dosa-dosa kita. Model kemesiasan inilah yang tidak dapat dimengerti oleh murid-muridnya dan seluruh orang Yahudi. Ya. Dengan penampakan itu mereka diyakinkan akan penggenapan kemesiasan Yesus yang sesungguhnya. Lalu mengutus mereka ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini adalah juga tugas panggilan yang disampaikan Yesus kepada kita dan setiap orang percaya. Injil sebagai kabar sukacita bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, artinya tidak mungkin kita bisa aman dan bisa tentram hidup di dunia ini kalau lingkungan dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan di sekeliling kita juga tidak dipelihara. Bahwa kabar sukacita yang terkandung dalam Injil Yesus Kristus itu adalah tugas manusia untuk melestarikan dan memelihara alam semesta ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus turun ke sorga untuk menyelamatkan dan memulihkan seluruh isi bumi. Jadi bukan hanya manusia saja yang akan dipulihkan Tuhan Yesus ya, tetapi melalui manusia yang sudah mengikut Yesus dan melakukan perintahnya, bumi ini pun akan terpelihara dan menjadi penampakan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan hanya umat manusia, tujuannya supaya manusia tidak mengeksploitasi bumi dan lingkungan alam yang mengakibatkan rusaknya kehidupan. Nah, inilah berita sukacita yang Yesus sampaikan juga kepada kita. Ya, Amang Inang sebagai renungan, memberitakan Injil kepada segala makhluk diamanatkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya untuk memelihara kehidupan. Dan itulah kesimpulan dari hukum Tuhan untuk kita pro kepada kehidupan ya. Bukan menjadi merusak kehidupan. Bahan untuk kita masuk dalam diskusi bagian yang nomor 1, apakah kerusakan alam yang telah terjadi oleh eksploitasi manusia atas bumi ini, dan inilah juga yang kita khawatirkan saat ini ya, itu jangan sampai terjadi. Apa akibatnya bagi kehidupan? Bagaimana Injil harus diberitakan atas kerusakan yang terjadi di bumi yang disebabkan perbuatan manusia? Ya, jadi bisa saja memang alam ini memang karena alam ciptaan ini juga akan berakhir ya, tetapi jangan karena manusia jadi mempercepat kehancuran alam semesta ini. Yang ketiga, apakah makna amanat Yesus ini bagi pewujudan kerajaannya di atas bumi ini? Ya, baik Abang Inang, kita akan diskusi. Saya tutup share screen-nya. Pendeta Ningrum sudah raise hand. Kita pakai waktu ya sesuai dengan usulnya Amang Ramli tadi ya. Kita pakai waktu 1 jam untuk diskusi ini ya. Gitu Amang ya. Supaya sempat kita nanti marsirarian ya, bersilaturahmi. Oke, baik. Silakan Pendeta Ningrum. Kita manfaatkan waktu merefleksikan firman Tuhan. Oke, coba menjawabnya khusus bagian pertama, apakah kerusakan alam yang telah terjadi oleh eksploitasi manusia atas bumi ini
Bagi saya yaitu penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab. Akibat itu banjir menyebabkan kerusakan alam ini. Itu dari kalau banyak orang yang bilang banjir itu dari alam. Kalau saya secara pribadi tidak, itu kesalahan manusia karena manusia tidak menggunakan alam ini dengan baik, yaitu penebangan pohon secara tidak bertanggung jawab, secara sembarangan. Yang seharusnya pohon itu kan menahan air, tapi ini ditebang begitu saja. Makanya akibat itu adanya banjir. Jadi ya itulah eksploitasi bagi manusia tentang kerusakan alam ini. Itu saja Pung dari saya. Baik, silahkan yang berikut. Mari, Amanginang. Ya, unang masih pasangan sama kita. Ya, Amang Sintua Marwatal, kemudian Amang Boru Gerhard. Silakan Amang Sintua. Supaya menghemat waktu nih, memakai waktu dengan maksimal. Ya, kalau saya melihat pesan dari Nats ini adalah khususnya untuk orang-orang percaya atau untuk seluruh umat manusia di bumi ini, walaupun dia belum percaya kepada Yesus. Artinya bahwa tujuan Injil itu tadi sudah disampaikan, Injil keselamatan, berita sukacita. Jadi bukan berita menyengsarakan. Oleh karena itu kadang-kadang kita lupa sebagai orang percaya, pesan amanat agung itu hanya terbatas ditujukan kepada personal manusianya, yang kadang-kadang bukan seperti yang diinginkan oleh Nats ini. Artinya tetap juga harus disuarakan untuk penyelamatan lingkungan demi kemaslahatan kehidupan manusia itu. Tetapi kita sebagai orang percaya atau hamba-hamba Tuhan pun sering terlupakan ini pesan-pesan moral, pesan melestarikan lingkungan ini. Kadang sepertinya agak terabaikan. Itu yang saya lihat lepas dari kita memberitakan Injil itu kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu mungkin harus ada satu terobosan lah, paling tidak gereja itu atau hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya harus mengingatkan dalam kerangka pelestarian lingkungan, penghijauan, yang itu akan apabila tidak dilakukan akan menyengsarakan manusia itu sendiri. Tapi secara tidak sadar karena manusia bahkan negara dalam tanda kutip pun mengeksploitasi bumi ini, ya kadang-kadang mengabaikan pelestariannya atau tidak bertanggung jawab. Artinya banyak kita lihat contoh lah, ya pertambangan yang ada di pulau-pulau Indonesia ini, di Bangka, di Papua, di Kalimantan yang sampai banjir, dan bahkan yang terakhir yang banyak disoroti yang di Jawa Tengah. Sebenarnya gereja bisa memberikan masukan kepada pemerintah dengan suara kenabiannya agar negara pun atau pemerintah pun mengeksploitasi alam itu harus bertanggung jawab. Jadi jangan hanya masyarakatnya yang dituntut, tetapi sebagai institusi, sebagai
yang Penyelenggara mengelola negara. negara ini, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian. Sangat banyak kita lihat di TV akhir-akhir ini. Ya, banjir di mana-mana, banjir bandang. Itu adalah salah satu karena tidak ada penghijauan. Jadi yang saya lihat gereja kurang berperan dalam tanda kutip untuk menyuarakan ini. Dia hanya terikat untuk memberikan memberikan hanya terbatas kepada manusianya, personalnya. Tapi pesan-pesan untuk melestarikan itu yang tidak bertanggung jawab atau untuk eksploitasi pemerintah yang tidak bertanggung jawab itu pun menyengsarakan, tidak seturut dengan dari rencana Tuhan itu, sudah melanggar sebenarnya. Itu yang saya lihat memang sering lupa, mungkin hanya terfokus untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada manusianya. Manusianya. Tetapi perlu juga terhadap pemerintah juga secara gamblang harus disampaikan itu melalui khotbah atau melalui suara kenabian yang mungkin dan gereja dan harus berperan dalam hal ini untuk memberikan masukan kepada yang mengelolanya, antara lain pemerintah. Ya, itu yang saya lihat kadang sering terlupakan oleh gereja untuk menyampaikan pesan ini melalui khotbah atau melalui satu kelompok yang ada. Malah yang lebih concern saya pikir lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga walhi misalnya, lingkungan hidup, malah mereka yang paling care terhadap lingkungan ini, lingkungan hidup di bumi ini. Itu aja Amang yang bisa saya lihat. Baik, Amang. Terima kasih. Kacamata lain dari nas ini. Ya, terima kasih Amang. Amang Bro Gerhard, silakan Amang Bro. Ya, bersama dengan Amang Dr. Marwata Julu, sama penanganan, ya memang kita menyangkut pemberitaan Injil. Ya kalau kita lihat di gereja itu GKI atau apa, dan lingkungan, keberadaan lingkungan untuk keselamatan lingkungan itu tidak jarang sekali lah diperhatikan ya. Ditebang hutan, tak pernah ada penanaman kembali hutan-hutan bakau semuanya, sehingga jadi kerusakan daripada lingkungan itu yang mengakibatkan kerusakan hidup manusia. Itulah yang tidak manusia sendiri tidak menyadari. Yang penting saya punya uang, punya apapun yang terjadi, itu misalnya ini yang membuat melupakan apa itu lingkungan. Tuhan menciptakan dunia ini dengan sempurna, yang tidak kurang satu apapun, malah diberikan untuk kehidupan. Nah, lagi masalah membuat senjata nuklir lah segala macam. Mereka sudah tahu kalau nuklir itu akan menghancurkan segala, tapi masih diciptakan. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya ya memang betul gereja fungsinya adalah mengingatkan umat manusia itu untuk mengendalikan pengeksploitasian dunia ini, ya alam ini. Ya jadi itu yang penting. Tapi kadang-kadang biar bergereja juga berteriak, mungkin belum tentu pemerintah ataupun orang-orang yang berkuasa mau mendengar. Nah,
Yang penting masalah dunia, jadi keinginan duniawinya itu yang perlu diteriakkan bagaimana caranya untuk meneriakkan ini kepada pemerintah atau penguasa ataupun orang-orang yang memang hanya kepingin kaya. Tadi mereka tidak berpikir, mereka berpikir hanya pada saat mereka hidup di dunia ini. Yang penting mewah, segalanya tercapai. Tapi mereka tidak melihat ke belakang mereka akhir dunia ini. Itu gunanya, ya. Apa gunanya kita diciptakan Tuhan? Apakah hanya untuk sementara di dunia ini? Kurang terbuka di dalam gereja juga kalau berkhotbah. Ya saya bilang pendeta juga kadang-kadang mohon maaf ya tidak berani belak-belakan memberitakan apa yang terjadi kalau begini, apa yang terjadi kalau begini. Termasuk gereja kurang berani lah, kurang berani. Ada kalanya mungkin demi kepentingan kelangsungan gereja atau apa, jadi takut untuk itu memberitakan keselamatan itu. Ya, dikatakan tadi kan segala makhluk harus diselamatkan. Ya. Bagaimana dikatakan diselamatkan? Umpamanya harimau tempat makannya sudah tidak ada, larinya ke penduduk. Hancur gara-gara keinginan manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita pikir bagaimana ya gereja sudah melakukan tugasnya memberitakan Injil, tapi manusia itu sendiri tidak mau mendengar, tidak mau peduli dengan apa. Dia hanya memikirkan bagaimana aku berbahagia di dunia ini saja. Tidak memikirkan kehidupan. Tidak belak-belakan. Dan memang betul-betul sama sekali tidak di itu. Malah seperti yang sekarang ini, perang ke Ukraina. Udah ada peringatan kalau sampai nuklir Ukraina, ya, sampai Ukraina pecah karena tidak tertahankan mereka invasi daripada Rusia, ya rupanya Ukraina ini yang mempunyai nuklir yang paling berbahaya sekarang. Sangat ditakuti dunia. Tapi mereka masih mau diinvasi oleh Rusia. Kita sadar kalau lawannya itu siapa? Punya senjata yang tidak sama dengan mereka. Yang lebih sebenarnya ditakutkan. Cuma karena orang Ukraina ternyata kebanyakan adalah orang-orang Kristen yang tidak mau berbuat susah di dunia ini. Dia sudah mempunyai persiapan, tapi dia tidak mau melawan dengan senjata nuklirnya. Ya itulah yang perlu bagi kita. Jangan hanya memikirkan kesenangan kita, tetapi baiklah kita sama-sama memikirkan keselamatan dunia ini. Ini aku sampai kepada pertanyaan ketiga, apa makna amanat Yesus ini bagi perwujudan kerajaannya di atas bumi? Ya, Yesus tidak ada satupun dari pekerjaan Tuhan itu yang binasa gitu, hancur, yang rusak begitu. Karena supaya kelihatan kerajaan Allah itu di dunia ini mau kelihatan gitu. Kerajaan Allah itu kelihatan di dunia ini. Ada kedamaian, ada hidup rukun. Hanya di sorga untuk hidup rukun. Kalau bisa di dunia ini rukun juga bisa kan? Kira-kira begitulah. Mengumandangkan bagaimana keselamatan dunia ini tercapai, kedamaian dunia ini tercapai. Ya benar bagaimana selalu Paus mengutarakan untuk kedamaian dunia. Juga di kita juga di Protestan yang diinginkan adalah keselamatan dunia ini untuk tidak binasa. Karena kalau kita merusak Tuhan itu berarti kita diri kita sendiri.
hubungan kita terhadap Tuhan. Terima kasih. Itu aja yang saya Baik. dapat. Baik. Terima kasih, Amang Guru. Mari, Berat siapa lagi? memberitakan Injil itu. Terima kasih. Ya, baik. Silakan, siapa lagi yang berikut? Nah, jadi kalau kita juga beberapa tahun yang lalu sangat viral itu berita tentang ozon yang sudah koyak ya. Jadi lapisan bumi kita ini kan ada ozon yang menghalangi ultraviolet dari matahari itu supaya tidak langsung, dan itu menjadi sumber penyakit dan kanker kalau tidak ada ozon itu. Nah, itu dari efek rumah kaca, dampak dari polusi udara yang luar biasa, pabrik-pabrik, sehingga unsur-unsur ozon itu menjadi tidak bisa lagi bertahan, jadi rusak. Dan itu yang dikatakan efek rumah kaca itu ya. Ya, silakan Amang Inang, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini untuk panggilan Tuhan bagi kita, tanggung jawab kita, dan bagaimana memberitakan Injil kepada segala makhluk yang Tuhan Yesus amanatkan kepada kita. Yuk, silakan. Siapa lagi, Amang Inang? Izin, Amang. Oh ya, silakan, Amang Heribertus. Ya, terima kasih, Amang. Saya setuju sependapat dengan apa yang disampaikan Pendeta Nengrum. Masalah kerusakan akibatnya sebenarnya bukan hanya soal banjir, tapi hilangnya salah satu ciptaan Tuhan. Karena saya pernah bertugas di kehutanan. Pada tahun 81 dulu masih mudah sekali mencari bahan-bahan bangunan dari kayu ini yang ada jenis kayu punak namanya. Tapi saat sekarang ini sudah tidak bisa lagi ditemui kayu itu akibat penebangan yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kami dari pihak kehutanan ini sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan menyampaikan ketentuan ataupun peraturan penebangan itu bagaimana. Tebang 1 harus diganti dengan 5, itu peraturannya. Karena di pohon itu bukan hanya satu yang mati. Betul. Dengan tumbuhnya satu pohon yang besar ini sudah jelas banyak yang mati. Jadi itu hanya suruh menanam 5, tapi ini tidak dilaksanakan. Sehingga bukan hanya rusak, bahkan punah kayu itu. Dan bahkan kayu ulin juga tidak bisa ditemukan lagi. Itulah yang sama dengan umat para rasul yang degil hatinya, udah dikasih tahu Tuhan itu sudah, aku sudah melihat, aku sudah menyaksikan, aku sudah mengalami mukjizat dari Tuhan, aku mengenal Dia ketika Dia memecahkan roti. Nah, ini juga sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau Bapak tidak menanam lagi, akibatnya banjir dan ini musnah, bisa punah ini, sehingga anak cucu kita hanya tinggal mendengar ataupun mendengar ada berita dulu tuh ada jenis kayu ini, jenis kayu ini. Inilah salah satu kedegilan. Kita sudah menyampaikan tapi tidak ada respon dari mereka. Gitu. Jadi itulah yang terjadi, sehingga kami akan memprogramkan sesuatu pun akhirnya ya terkendala dengan respon dari masyarakat. Itulah Amang yang sehingga kita sebenarnya benar-benar kita peduli terhadap lingkungan, apalagi tugas-tugas kami itu tetap harus menjaga lingkungan, karena akibat yang lain juga dengan rusaknya hutan, habitat hewan juga akan terganggu, sehingga ancaman binatang buas akan dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Karena dengan rusaknya hutan otomatis mereka akan keluar dan akan mengancam kehidupan masyarakat.
baik itu harimau, beruang, gajah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita benar-benar masyarakat itu mau dan mau benar-betul menghilangkan degilnya itu, ya akan berhasil kita menyelamatkan dunia. Karena dengan tujuan menyampaikan kabar sukacita kepada segala makhluk, kalau memang lingkungannya terpelihara, ekosistemnya tidak terganggu, maka akan terwujudlah kerajaan Allah di dunia ini. Karena dengan kerajaan Allah, saya percaya surga ada. Di surga itu adalah kesenangan. Nah, surga di bumi adalah apabila ekosistem ini terpelihara, apabila ekosistem ini tidak terputus, apabila ekosistem ini tidak rusak, maka akan terwujudlah kebahagiaan, kedamaian dan sukacita di hati. Itu yang dapat kami sampaikan, Amang. Terima kasih. Luar biasa, Amang Sinto Herobertus. Terima kasih, Amang. Silahkan, Amang Ramli. Mau lihat ya, Mang, langsung matu parsukun-sukun. Apakah kerusakan alam yang telah terjadi oleh eksploitasi manusia atas bumi ini, apa akibatnya bagi kehidupan? Ya, memang dalam kenyataan zaman sekarang ya, bencana kerusakan alam, apa kita sebut krisis ekologi, telah menjadi keprihatinan yang mendesak. Persoalan ekologi bukan lagi sebatas wacana, namun telah menjadi bagian dari realitas hidup kita saat ini. Baik di dunia maupun di bumi Indonesia. Tadi sudah ada contoh di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Ini kebetulan sudah masuk, saya lihat Inang Murganda. Itu Murganda kalau naik pesawat ke Pangkal Pinang, ke Babel, begitu mendekat, perhatikan banyak lubang-lubang akibat penggalian timah ya. Betul. Iya, penggalian timah itu banyak ya. Di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur juga sama. Itu karena batu bara dan sebagainya ya. Jadi betapa krisis ekologi nyatanya telah merusak dan mengancam eksistensi seluruh makhluk hidup yang berdiam di planet ini. Nah, kerusakan ekologi ini tidak dapat dipungkiri. Terjadi tadi seperti sampaikan ulah destruktif manusia di berbagai belahan dunia dalam berbagai masa dan skala yang berbeda-beda ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di kampung kita aja lah, Sumatera, di Tautoba gitu ya. Waktu kecil aku masih ingat, kalau pulang ke kampung opungku di Samosir, masih minum air danau aku, air tahu itu. Langsung enak minumnya. Tapi sekarang, jangankan meminum, menciumnya aja udah mual, karena sudah bau pelet ya. Sekarang itu. Nah, kenapa? Ternyata gaya hidup yang menekankan kenikmatan, hedonisme ya, mementingkan materi, konsumtif, apalagi sekuler, dan mementingkan kepentingan sendiri, individualisme yang dipraktikkan oleh seluruh dunia ya, baik di kota-kota besar dan mulai merambat ke desa, bahkan mungkin lebih parah di desa. Tadi cerita Mang Siagian di Bonan dulu lebih parah dipindahkan, adalah gaya hidup yang bukan hanya merusak, melainkan secara sistematis menghancurkan bumi tempat hidup manusia. Nah, sesungguhnya Allah Sang Pencipta telah memberikan otoritas istimewa kepada manusia untuk mengelola dan mengendalikan alam tempat tinggal ini. Namun kita manusia adalah apa? Kontributor yang punya andil besar terhadap kerusakan ekologi. Manusia seolah-olah memandang alam sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan yang harus ditaklukkan, bahkan ditindas. Nah, realitas dan pandangan semacam ini tentu juga menjadi pergumulan dalam iman Kristen ya, yaitu bagaimana gereja dalam arti organisasi maupun kita individual melaksanakan tugasnya memberikan kabar sukacita kepada segala makhluk di tengah situasi krisis dan bencana ekologi ini ya. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana Injil harus diberitakan atas kerusakan yang terjadi di bumi yang disebabkan perbuatan manusia? Ini agak panjang barangkali uratannya ya. Nah, ini gema pengutusan, gema pemberitaan Injil yang dikumandangkan dalam Injil Markus dengan mengenai memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini memperkaya wawasan dan menjadi salah satu dasar teologis bagi gereja dalam mengimplementasikan panggilan pelayanannya secara holistik ya. Artinya dalam cara bermisi yang holistik, utuh, menyeluruh, apalagi terpadu. Maka panggilan bagi orang Kristen bukan hanya terkait hal-hal yang rohani dan gerejawi saja. Ya. Allah sebagai pencipta tidak saja mendesak kita untuk memperhatikan keadilan sosial, relasi yang baik antara sesama manusia, tapi juga memperhatikan keadilan ekologis, relasi yang baik antara manusia dengan ciptaan lainnya dalam bumi.
manusia tidak hanya makhluk rohani, tetapi juga hidup manusia di dalam dunia dan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya atau relasinya timbal balik dengan bumi dan makhluk-makhluk ciptaan lain. Gereja hendaknya menghayati bahwa memelihara keutuhan ciptaan adalah bagian esensial dari tindakan iman yang membimbing kita untuk memiliki rasa kepedulian terhadap alam yang sedang menderita akibat pengrusakan ini. Iman kita akan berbuah melalui sikap yang ramah terhadap lingkungan dan hidup penuh kasih terhadap alam. Kita semua sadar betapa dampak krisis ekologi telah mengancam keberadaan seluruh makhluk hidup. Manusia tidak luput darinya, baik sebagai korban maupun pelaku yang harus bertanggung jawab. Maka salah satu tugas panggilan gereja yang harus dihayati secara sadar dalam merespon dampak krisis ekologi adalah memelihara lingkungan dalam arti menahan laju kerusakan lingkungan. Nah, peran dan tanggung jawab gereja dalam tindakan nyata menahan laju kerusakan lingkungan bisa dimulai dari pribadi, rumah, dan lingkungan sekitar. Dimulai dari tindakan yang sederhana namun besar manfaatnya. Ini nih pengalaman saya kemarin libur dengan teman-teman istri. Kami merambah beberapa pulau kosong di sekitar Pulau Bayer. Amang butar-butar tahu lagi di Papua itu. Banyak pulau kosong di Bayer. Begitu kami mau pulang, saya malu sama teman istri. Kebetulan dia orang Chinese beragama Buddha. Dia sudah bawa dari Jakarta plastik hitam besar untuk mengumpulkan bekas kardus-kardus makanan kami. Aku malu sendiri sebagai orang Kristen. Coba dibayangkan. Kenapa harus dibawa? Kita bakar di sini. Masih basah, Pak Ramli. Nanti di sana kita bakar di Langgur katanya. Jadi ini masih basah, ada sempat lagi kita keringkan, nanti di Langgur. Dia bawa plastik dari Jakarta hitam yang besar, aduh malunya pikir saya ya. Nah, tindakan nyata tersebut antara lain apa? Gerakan penanaman pohon. Menanam pohon merupakan tindakan yang tidak terlalu rumit, bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Setelah menanam tentu kita harus memelihara. Kita juga harus membiasakan diri selalu menghemat penggunaan plastik, kertas, air, listrik, dan lain. Nah, dalam lingkup berjemaat, ini kalau pesta gereja perhatikan ini. Kegiatan penyadaran lingkungan dapat dilakukan antara lain dengan menghadirkan tema-tema ekologi dalam liturgi, khotbah, ataupun kegiatan pendalaman Alkitab. Dalam setiap hari raya besar gerejawi atau kegiatan-kegiatan persekutuan, usahakanlah untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah minuman atau wadah makanan. Dengan begitu anggota jemaat dibimbing untuk peduli lingkungan dan tidak hidup konsumtif. Bagaimanapun perilaku kita saat ini sangat mempengaruhi masa depan. Kurangnya rasa hormat dan kepedulian kita kepada bumi masa kini melahirkan ketidakadilan bagi generasi mendatang. Mereka akan hidup dalam bumi yang telah rusak dengan sumber daya yang terkuras. Habis, nah oleh karena itu semua orang harus mengubah gaya hidup konsumtif menjadi hidup yang hidup yang cerdas ekologis, yakni hemat, peduli, tidak rusak. Nah, Pak Budi, apakah makna amanat Yesus ini bagi perwujudan kerajaannya di atas bumi? Pengutusan Yesus Kristus tentunya berdasar pola bagi implementasi pelayanan gereja ya. Gereja harus hadir sebagai kelanjutan dari misi pelayanan Allah kepada dunia yang harus mampu menghayati makna dan tujuan pengutusannya di dalam dunia. Nah, menghayati peran pengutusan yang selalu diperhadapkan langsung dengan situasi pergumulan yang berubah-ubah, gereja pun hendaknya memahami pemahaman teologis yang bersifat kritis dan dinamis terkait dalam arti pelayanan itu sendiri. Nah, ini penting agar dalam mengimplementasikan pelayanannya, gereja peka dan memperhatikan konteks. Nah, ini yang selalu saya bilang di tuaka pandita fungsionalnya Kanaposo. Hati-hati amang magudang di kota. Kadang bahasa Batak melayani Kanatoras nama tua di gereja berbeda do. Karena terjemahan bahasa ke bahasa Batak dari bahasa Indonesia itu jauh artinya dan bahkan bisa menyinggung perasaannya ke nama tua. Pamali pantang tok di hata Batak dohonon mu ho. Jangan sekali-sekali bilang haporsiaumu, artamu, ho, itu menyinggung perasaan orang-orang tua ya. Itu yang selalu saya bilang sama pendeta fungsional kami yang muda-muda. Nah, tidak hanya itu, gereja pun panggil untuk memberitakan kabar baik kepada
kepada dipanggil untuk kabar baik, dipakai untuk menyatakan karya-karya di tengah pergumulan sosial dan masyarakat, ya. Dan bukan hanya itu lagi. Tadi bacaan kita di Markus 16 ayat 15, gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Nah, hal ini berimplikasi pada keterpanggilan gereja yang tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab sebagai hamba yang menata layani segenap ciptaan. Bumi ini adalah milik dan rumah tinggal bersama semua makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, apalagi ya, hewan, tumbuhan, ya semua yang berbagai organisme hidup lainnya, ya. Namun krisis ekologi seperti pencemaran air, udara, perubahan iklim, pemanasan global, polusi udara, longsor, banjir, erosi lain-lain telah mengancam samping ancaman nuklir kini, mengancam eksistensi seluruh ciptaan. Manusia tidak luput darinya sebagai pelaku maupun korban yang harus bertanggung jawab, tanggung jawab. Nah, rumah tempat kita berdiam satu-satunya ini telah lama rusak akibat sikap atau gaya hidup manusia yang tidak ramah lingkungan. Bumi masih mengalami kerusakan dan kerusakan ini masih terus berlanjut. Gereja pun dituntut senantiasa menyadari keterpanggilannya agar peduli dan terlibat aktif menyikapi pergumulan yang ditimbulkan akibat bencana ekologi ini. Ini major rahasia Mang, mau lihat ya Mang. Luar biasa, mau lihat ya Mang. Silahkan yang berikut, siapa lagi? Ayo, silakan Mang Inang. Laiku Marbun udah tersenyum dia. Mau menyampaikan refleksinya. Silakan Lai. Belum keluar suaranya. Kalau sekarang sudah? Oke, ya. Oh, sudah ya? Ya. Menarik memang Markus ini, Amang. Jadi ada sisi lain yang bisa lebih luas lagi kita renungkan. Beda kalau Matius 28 yang dibagikan ke kita mungkin gitu ya. Urusannya udah dunia. Nah, tapi ini segala makhluk katanya di Markus 16 ini. Jadi saya pikir kembali ke firman Tuhan kali ya, Mang ya. Dan sebelum ke situ menarik juga HKBP itu punya tim tanggap bencana. Saya perhatikan beberapa kali ada hadir Inang Anna Mutiara. Saya nggak tahu apakah itu Inang itu tuh salah satu anggota tim tanggap bencana HKBP. Tapi rupanya setelah kita diskusi, saya dengarkan tadi kita banyak bicara, ternyata lebih bagus bikin tim tanggap perubahan iklim misalnya. Karena apa? Karena tim tanggap bencana kita ini selalu kalah dibanding tim tanggap bencana sebelah. Jadi belum apa-apa mereka sudah ada di sana tuh. Baru dengar kabar, mereka dengan segala atribut, seragam, sudah langsung, dan itu mereka terang-terangan, apalagi belakangan ini ya, karena mereka rada ditekan, ya mereka menunjukkan bahwa ini kami yang benar nih. Kalau ada bencana begini, kami langsung tanggap dan action, bukan hanya omong doang gitu. Sementara kalau saya perhatikan yang kita tim tanggap bencana HKBP ini misalnya, ini lebih ke pemulihan. Jadi apa istilahnya ya? Recovery. Iya, recovery. Jadi udah terjadi dulu. Terjadi dulu nih. Dan masih ada misalnya pengungsi di pengungsian kemudian datang untuk jadi kayak tim sapu bersih lah. Kalau masih ada sisa yang perlu dibantu, ditangani, nah tim tanggap kita ini yang maju ke sana. Tapi setelah kita diskusi malam hari ini ternyata
ada baiknya kita ke HKBP kantor pusat berpikir untuk bikin tim tanggap perubahan iklim. Nah, jadi kita berangkat untuk ya seperti tadi ya, nanam pohon, kemudian dan kalau boleh sih nggak usah ini ya, nggak usah pamer-pamer begitu. Kita udah lakukan ini, sudah lakukan itu misalnya. Dan itu satu tentang bagaimana kita orang Kristen berperan justru dalam pencegahan, pemeliharaan, bukan setelah bencana. Yang kedua, nah di sini kuat sekali tentang pekabaran Injil penting, soal apa ya, bahwa ya kita kan bekerja, mereka tanda petik menghabisi lingkungan. Kalau kita baca di Yakobus 4 itu tadi kita yang di Almanak HKBP, itu kan hawa nafsu ya. Hawa nafsu, jadi termasuk dalam hal ini mengeruk semua kekayaan alam itu. Jadi kita harus, penginjil di HKBP harus bisa, saya pikir, untuk memberikan pengajaran kepada mereka bahwa ini salah karena apa? Sadia na dapat, nah saya domago. Ya, kalau kita mau berangkat dari firman Tuhan, berarti ini bukan hanya mago kemudian gitu dari dia sendiri gitu. Bukan hanya magonya si warga di sekitar, tapi dia sendiri pun ya itu akan hilang semuanya gitu. Nggak ada yang tersisa buat dia. Dan itu Tuhan nggak mau, Tuhan nggak suka begitu. Nah, jadi bagaimana para penginjil kita di HKBP misalnya di gereja lah ya, saya katakan begitu, boleh dia usaha yang lain tanpa harus menguras alam ini. Tapi bagaimana betul-betul penyertaan Tuhan itu memang terasa gitu. Saya pikir mereka mau beralih, katakanlah di Danau Toba seperti tadi kata Amang Ramli atau Amang Utajulu tadi, ya mereka ada di Danau Toba, mencemari Danau Toba karena udah berserah sama kekuatan alam ini saja. Udah paling yakin dia di Danau Toba itu. Kalau dia naik lagi ke atas gunung untuk bertanam, bertani, dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan ikut campur tangan seperti sebagaimana Tuhan memberkati hasil taninya Ishak, Abraham, Yakub gitu ya, ternaknya. Jadi kok bisa Ishak, Yakub itu limpah-limpah ternak dan hasil taninya gitu. Abraham juga begitu loh. Tapi kenapa yang di Samosir sana, yang di kawasan Danau Toba sana, merasa nggak ada penyertaan Tuhan di situ? Makanya dia kemudian udah paling benar lah ini Danau Toba ini. Udah dia lihat nih, benar-benar nggak mungkin nggak ada hasilnya dari Danau Toba yang sudah airnya sedemikian melimpah ruah. Nah, sementara dia nggak tahu bahwa Tuhan itu nggak suka, dan lagi-lagi tadi, sadia nada pokna, segitu juga nanti yang hilang juga dari, katakanlah, sinamot yang dia dapat gitu ya. Nah, jadi sudah terbukti kalau sampai hari ini ya masih dalam peta kemiskinan nih kawasan Danau Toba. Artinya saya itu tahun 2009 liputan ke Danau Toba, saya ketemu narasumber di sana, kalau katanya ya ada 7 mata air, sumber mata air pegunungan di Danau Toba itu, yang mengalirkan air ke Danau Toba itu udah mati semua. Saya dikasih tunjuk sana yang udah mati, sana yang udah mati. Nggak ada aliran, jadi air terjun itu, Bang. Aliran air yang mengairi Danau Toba itu udah mati semua. Nah, jadi kalau sampai hari ini juga
kondisinya seperti itu, berarti harusnya para penginjil kita harus berani mengatakan ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi bagaimana mereka bisa, ya saya nggak tahu lah, apakah sesusah tadi di Markus tadi kita baca ya, sulit sekali mereka percaya bahwa itu Tuhan. Degil gitu ya, sulit sekali. Nah, saya pikir juga kita akan bakal kesulitan untuk meyakinkan mereka kalau kamu cabut keramba ini dari Danau Toba, kamu tetap bisa hidup sejahtera. Kamu bisa bikin Danau Toba ini tetap jadi surga di dunia ini, gitu. Belum lagi kalau kita bergerak ke daerah-daerah lain di Tapanuli misalnya yang menghabisi pohon-pohon itu, ya kita harus kasih tahu ke mereka ini salah. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa kalau kamu nggak lakukan ini, kamu tetap bisa merasakan shalom, damai sejahtera, bahagia, punya sinamot. Karena semua ini kan ujung-ujungnya kan sinamot ya, duit ya. Nah, jadi saya pikir memang perlu pendalaman Alkitab yang lebih betul-betul dalam ini, Amang. Bagaimana Injil itu bukan hanya menyelamatkan kita manusia nih dari api kekal nanti gitu, tapi bagaimana hari ini pun kalau Injil kita pakai, kita berangkat dari Injil, kita bisa menyelamatkan lingkungan hidup ini. Dan menarik banget, Amang. Pertanyaan Amang luar biasa. Siapanya anak ternyata dari action kita nih hari ini nih, mulai entah besok kita mulai untuk itu, ternyata bisa memenangkan jiwa yang kita nggak duga-duga gitu. Kita terlalu banyak koar-koar berapi-api berkhotbah, ya seperti tadi ya, ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah, tapi kalau kita bisa lakukan action dengan memperhatikan bagaimana lingkungan hidup ini, saya yakin bisa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mau bertobat dan melihat kita sebagai teladan kitab yang terbuka itu, ya mereka mau jadi Kristen lah. Persoalannya kan sekarang nggak sedikit orang Kristen tanda petik jadi tersangka perusak lingkungan, nggak sedikit bahkan warga HKBP gitu ya. Bahkan warga HKBP yang saya pikir ya gereja juga harus berani karena gereja kita belakangan ini seperti saya sampaikan dari kemarin-kemarin menggalang pendanaan. Ya, gereja HKBP harus berani mengklarifikasi dulu, mengklirkan dulu. Betul. Ini dari bisnis usaha yang merusak lingkungan atau tidak. Nah, kalau ternyata merusak lingkungan, waduh, tunggu dulu lah. Gitu ya. Bukannya apa-apa, tapi tunggu dulu, jangan tersinggung, jangan marah. Tunggu dulu. Nah, kira-kira itu saja mungkin saya boleh tambahkan. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Siapa lagi? Silahkan. Siapa yang lanjutkan lagi? Ya, Amang. Ya, silakan Enang Linda. Versi ibu rumah tangga, Mang. Iya. Lebih cerdas ini ibu rumah tangga, masalah lingkungan ini. Saya sungguh sehat, terberkati. Inang, ya? Oh, sudah, Mang. Puji Tuhan. Sungguh terberkati dengan semua pendapat tadi ya, luar biasa ya. Saya tidak bisa seperti itu, Mang. Tetapi semenjak kami pindah ke sini 2018, saya sudah membeli keranjang belanja dan saya belanja tidak pakai kantong plastik. Saya mengisi botol kalau mau pergi. Plastik saya minimalisir sebisa mungkin, dan setiap saya belanja saya bawa keranjang, akhirnya ada yang mencontoh. Jadi ke Indomaret saya bawa kantongan kain. Karena seperti tadi saya tidak mungkin bisa menyuarakan lewat gereja karena posisi saya juga tidak seperti Amang Inang ya. Jadi yang bisa saya lakukan hanya dari rumah.
Dan ke anak-anak, kebetulan anak-anak mereka lebih tanggap, justru mereka mendidik saya untuk melakukan hal itu. Jadi itu juga, jadi kalau saya ke Samosir, saya bawalah kantongan-kantongan kain ini, saya ajari. Kalau saya ke rumah mertua, inilah saya bawa gitu. Supaya mereka juga tidak boros dengan plastik. Jadi saya pikir intinya bagaimana kita bergerak dari rumah tangga, dari diri sendiri dulu. Kita harus sayang dengan bumi kita ini. Kami di Kalimantan dulu sudah dihimbau dan dibagikan kantongan supaya tidak memakai plastik. Itulah yang saya bawa ke Medan. Nah, kalau misalkan bagaimana Injil harus diberitakan, intinya sebenarnya takut akan Tuhan. Kalau anak-anak kita itu sudah kita didik, sudah dapat takut akan Tuhan, mereka pun bekerja dengan takut akan Tuhan. Kalau dia takut dengan Tuhan, berarti dia sudah tidak akan melakukan yang bertentangan dengan Tuhan nantinya di dalam pekerjaannya, memberikan izin-izin yang tidak perlu itu. Jadi saya pikir dari situ, Amang. Jadi bagi kita semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di grup ini, ayo kita mulai seperti itu. Sederhana, tapi ada manfaatnya. Jadi sisa-sisa sayur kita itu kita bikin di pot gitu. Supaya dari situ kita mulai dilihat anak-anak kita itu. Jadi penggunaan yang tidak perlu di rumah seperti sendok plastik itu tidak usah dipakai. Jadi di mobil pun saya isi beberapa botol seperti ini. Itu yang saya lakukan. Itu makanya saya bilang tadi bersih rumah tangga aja. Ya, luar biasa Inang. Ya. Dan itu yang paling mengena kepada hal-hal yang kecil sehari-hari. Justru itu yang paling relevan untuk kehidupan setiap orang setiap hari. Luar biasa itu. Ya, jadi seperti itulah Amang yang saya buat saat ini. Karena seperti tadi saya bilang, untuk ke gereja saya hanya sebagian kecil aja. Mungkin porsi saya tidak seperti porsi Amang Inang yang besar, suaranya bisa didengar gitu. Kalau saya kan hanya memimpin tim doa aja di situ. Jadi memang tidak terlalu banyak peran saya. Namun saya juga udah pernah bilang ke pendeta waktu Pesta Gotilon, ini pernah saya wacanakan supaya kita menghemat-hemat plastik ini gitu ya. Oh nanti lain itu di berikutnya lah, kalau sekarang udah terlanjur kira-kira seperti itu. Jadi saya juga berjuang mendekati panitia untuk berikutnya ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Amang. Ya, luar biasa porsi seorang ibu, sungguh mengena. Terima kasih Inang. Lanjut abangku, Abang Jardin. Oke, nambahin dikit aja. Iya, tapi yang satu hal yang paling kita lihat juga sebetulnya, ini nggak bisa putus ya. Ini semacam mata rantai yang tidak bisa putus sebetulnya ya. Katakanlah misalnya dalam lingkungan ini, negara dalam hal ini pemerintah negara pun berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana dia untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, maka dia pun pemerintah dalam tanda kutip negara di sini mengeksploitasi kekayaan alam. Yang makan siapa? Ya rakyat juga sendiri. Yang kedua, karena negara atau masyarakat atau pemerintah tidak mampu tidak mampu kerja sendiri, sehingga diajaklah pihak swasta ya. Nah, pihak swasta diajak, diberi izin, hanya satu sebenarnya awalnya tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau Indonesia mengatakan untuk memenuhi Undang-Undang Dasar 45. Tetapi di perjalanan itu kan terjadi segala sesuatu. Mulailah terjadi kerakusan. Memang itu. Ketamakan kerakusan dari mulai zaman Raja Firaun juga itu udah terjadi kok. Ya, kerakusan dan lain sebagainya, ketamakan itu. Sehingga mereka
ya kita lihatlah pada waktu itu saling beradu, ya, mengeksploitasi. Dan mungkin banyak juga dari antara kita ini seperti yang tadi ada teman-teman sudah mengatakan itu, ya, hidup dari hasil kerakusan itu juga ada banyak. Ya. Baik itu warga HKBP, baik warga Kristen dan lain sebagainya. Ya. Karena ya tanpa disadari pengusahanya rakus, tetapi karyawan itu bekerja di bawah. Ya. Nah, kerakusan itu anak-anaknya juga hidup dari situ. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, terus kita lihat juga memang ada juga ya teman dekatnya itu ya teman sejoli daripada kerakusan, ketamakan ya nafsu. Ya nafsu. Jadi kita juga sebenarnya dari orang-orang Batak juga banyak nafsu. Betul. Ya, saya jalan-jalan itu saya bilang nafsu dari mulai dulu. Anak orang Batak itu semua disekolahkan tinggi-tinggi dengan berbagai cara ya supaya tinggi, supaya kamu menjadi orang kaya. Nah, bagaimana menjadi orang kaya? Ya, ada juga nafsu di dalamnya, ada juga yang lurus dan lain sebagainya kan gitu. Nah, sehingga masuklah ke dalam ketidakseimbangan. Nah, kalau kita bicara secara duniawi, ya secara internasional lah maksud saya, ketidakseimbangan. Ya, salah satu ketidakseimbangan itu yang mengakibatkan perang. Ya, contoh Amerika itu. Ya, Amerika itu sebenarnya itu arogan. Betul. Sangat arogan. Amerika itu sangat arogan. Yang membesarkan ISIS juga dia kok. Ya, karena kekecewaan dari siapa itu Osama bin Laden sana itu makanya dia diserang. Ya, sekarang juga kita lihat ya dalam kasus ketidakseimbangan sekarang ini. Dari dulu juga kita lihat ya dari mulai sejarah itu pengkhianat itu siapapun pengkhianat itu Tuhan izinkan untuk ditumpas. Ya, di dalam sejarah-sejarah PL. Pengkhianat itu ditumpas. Dalam kasus yang sekarang itu sebenarnya Ukraina itu adalah pengkhianat. Ya, dalam sejarah mereka kalau kita pelajari pengkhianat terhadap Rusia. Ya. Setelah mereka dimerdekakan, didukung dengan segala macam sehingga mereka main mata dan mau dengan NATO. Ya, itu kan kondisinya. Bagaimana sekarang Rusia melihat ya Ukraina yang dekat-dekatan dengan dia, terus kalau Amerika, NATO, Ukraina masuk, nuklir dimasukkan di situ, nah tentu dia akan marah. Nah, itu ketidakseimbangan itu terjadi. Ya, terus kita lihat seperti yang kita bicarakan tadi, masalah nuklir. Nuklir terjadi, kenapa nuklir dibuat? Kenapa nuklir dicipta? Memang iya, teknologi iya. Kemajuan teknologi manusia iya benar. Tetapi dasarnya adalah ketakutan. Ya, nafsu dan ketakutan pencipta nuklir. Ya. Karena dia takut. Jangan-jangan nanti ini nerang saya, jangan-jangan negara ini nerang saya. Sehingga mereka beradu-adu, berlomba-lomba untuk membuat nuklir. Nah, ini salah satu. Nuklir itu menjadi penghancur manusia juga. Nah, di sini yang kita lihat yang ketidakseimbangan itu. Kalau misalnya ya sama kayak orang kalau saya lihat Uni Soviet dalam hal ini adalah memberitahukan bukan hanya Amerika yang punya negara, yang punya power, tidak. Kalau Amerika punya prinsip adalah apa? Kalau kamu bukan teman saya, berarti kamu musuh saya. Kan itu prinsipnya mereka. Kalau kamu bukan teman saya, kamu adalah musuh saya. Nah, sekarang dia bilang, Uni Soviet, saya masih ada loh, masih ada. Nah, saya mengatakan sebenarnya saya tidak khawatir dengan adanya perang nuklir di dunia
waktu dekat ini, tetapi dia menunjukkan keseimbangan dunia. Soviet menunjukkan ini masih ada loh saya. Dan ternyata apa? Begitu dia coba ganggu, ini masih diganggu Ukraina, Amerika dan sekutu-sekutunya malah diam, pergi. Nah, di sini kita lihat memang jadi dunia itu keseimbangan enggak ada. Nah, lantas saya bilang, kalau menurut saya begini. Nah, lausal kudo portiviondo nah hinagiotna. Jadi kita nggak perlu khawatir itu. Nggak perlu khawatir. Kalau orang lain mengatakan kiamat, orang Kristen nggak punya kiamat. Akhir zaman, iya. Ya, kita nggak ada dunia kiamat. Akhir zaman. Akhir zaman itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Sebagai orang Kristen, menurut saya, kalau dia takut dengan datangnya akhir zaman, berarti dia bukan Kristen asli, bukan Kristen sejati. Ya, karena kalau Yesus datang kedua kali, itu udah akhir zaman, disitulah kita bersorak-sorai. Ya. Tidak ada ketakutan. Ya. Maranatha. Ya. Tidak perlu takut. Ya. Nah, karena saya punya pikiran itu, ya, kita tidak tahu besok, tidak tahu lusa atau kapan datangnya akhir zaman itu. Songot panah kubur gitu. Ya. Nah, makanya dibilang bersiap-siaplah. Lalu dikatakan, nalau sal pudo portivio dohot hinagio, nah tahap porsiaido portivio lenyap, akan lenyap, hangus, musnah. Nah, lalu akhir zaman datang, mari kita bersorak-sorai, kita sambut Raja kita, Maranatha. Nah, itu yang kita harus lakukan. Nah, apa hubungannya menurut saya dengan nats kita hari ini? Ya kita beritahukanlah kepada semua makhluk. Jangan takut dengan kiamat itu. Betul. Ya, akhir zaman adalah kedatangan Kristus. Jangan sampai kamu tidak turut di dalam kerajaan yang akan datang itu. Jangan sampai kamu terluput. Itulah misi kita, itulah tugas kita. Sebanyak mungkin kita bisa mengumpulkan atau juga ikut selamat bersama-sama kita dengan cara kita memberitakan Injil itu. Nah, kalau kita secara pribadi sendiri-sendiri, misalnya supaya kita menyeimbangkan sana, enggak sanggup kita. Enggak sanggup. Enggak ada kekuatan kita untuk itu. Sangat jauh dari kekuatan kita. Nah, salah satu contoh, Amang, ya ini ngobrol-ngobrol lah. Saya sih baru kebenaran dari Samosir ya. Saya bercerita, udah kemana pora-pora di Danau Toba ini? Karena saya tahu dulu pora-pora di situ, ya orang bisa tangkap dan itu tidak merusak air, tidak merusak lingkungan. Bisa orang tangkap 500 kilo per malam di bawah pilang. Bahkan ada yang sampai bisa tangkap itu 800 kilo. Dia pergi malam, pulang pagi sampai bisa membawa 800 kilo. Dengan harga 50.000 per kilo. Nah, berarti tiap pagi mereka masih bisa mendapat 400 sampai 500.000 penghasilan mereka di pinggiran Danau Toba. Nah, kemana? Jawaban mereka apa? Ketidaksinkronan antara penduduk di sana dengan kementerian dalam sektor perikanan. Sehingga dari perikanan itu menaburkan bibit ke Danau Toba yang justru memakan bibitnya pora-pora itu. Sehingga pora-pora habis. Nah, mau tak mau mereka melakukan keramba. Nah, sebelum ada sebelum pora-pora habis, keramba itu enggak ada. Nah, Aqua Farm membuat ikan nila. Kenapa mereka boleh? Kami hanya membuat keramba adalah untuk ikan jahir. Karena pora-pora sudah tidak mereka tangkap lagi. Nah, hal-hal seperti itu kan ekosistem itu
Kadang-kadang dimatikan, kadang-kadang bagaimana dan lain sebagainya. Ini yang sangat kita lihat. Jadi saya mengatakan ada nafsu di sana, ada kerakusan, ya, dan juga ketakutan. Banyak ketakutan yang mengakibatkan pengrusakan itu. Kalau kita bicara negara, kita bicara internasional, ini semua akibat dari ketakutan. Nah, sekarang kenapa Tiongkok ya langsung main mata dengan Rusia? Dia tahu politiknya apa. Kenapa India? Mungkin kita semua bingung. Kenapa India mau memihak ke Rusia? Ya, reservoir atau apa namanya cadangan minyak Amerika yang sangat banyak sekali. Nah sekarang Cina bilang kalau perang nanti atau diboikot, minyak kamu saya beli sebanyak mungkin. Berarti Cina mau tampung, ya. Ini membuat suatu keseimbangan, ya, keseimbangan, harus ada keseimbangan. Melihat itu keseimbangan sehingga Amerika juga melihat, supaya arogansinya itu kurang. Karena dia bilang apa? Kalau kamu bukan teman saya, kamu adalah musuh saya. Tapi dia tidak berani mengatakan itu ke Tiongkok. Nah, sekarang India juga masuk. Nah, di sini baiklah mereka kalau misalnya Putin itu sendiri mengatakan itu baru peringatan aja kok. Baru peringatan itu, ya. Baru peringatan. Jadi saya kira kita doakanlah, ya. Nuklir itu tidak akan ada lah. Tidak akan ada. Karena itu nuklir dengan asas ketakutan. Kalau asas ketakutan, orang tidak akan meluncurkan itu. Siapa yang terdahulu itu takut kok. Kecuali mereka itu sudah gila. Ya. Nah, itulah yang saya mengatakan, maka kita sebagai orang Kristen, saya mengatakan, jangan kita takut dengan nuklir mengakibatkan kiamat. Enggak. Kiamat itu bagi orang kita enggak ada. Akhir zaman ada. Kita sambut, mari, besok datang. Enggak perlu kita nunggu nuklir. Betul. Besok datang, ya Tuhan kedua kalinya sesuai dengan janjinya. Mari kita sukacita untuk menyambut itu. Amin. Itu saja sih yang saya lihat. Luar biasa, luar biasa. Ya, wah luar biasa diskusi kita ini. Inang Evi mau keluar sebentar. Masih ada lagi kah supaya kita boleh tutup untuk waktu kita marsyarian? Masih boleh. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, Amang Marwatal, silakan Amang. Open mic dulu, Mang. Open mic dulu, Mang. Ya. Saya tertarik sama dengan ayat 15 itu tadi, Bang. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita ganti kepada mereka itu, ya berkata kepada HKBP, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah ke segala makhluk. Tapi ini kan satu tanggung jawab. Tadi sudah banyak Amang dan Inang tadi menceritakan salah satu topik yang paling menarik karena Danau Toba itu di sekeliling Danau Toba itu bertaburan gereja HKBP. Mungkin ratusan ribuan, ratusan kali ya. Atau betul. Saya pikir ini salah satu momen saya pikir bagaimana peranan gereja untuk merubah tadi udah banyak cerita Mang Siagian dan yang lain, bagaimana perubahan alam yang terjadi di Danau Toba itu adalah akibat ulah kebijakan dari pemerintah dan salah kelola oleh pemerintah yang mengakibatkan dampak-dampak efek domino terhadap masyarakat. Saya pikir ini yang harus bisa diambil peranan aktif dari HKBP karena HKBP sangat banyak di sana. Artinya hambanya pun banyak, jemaatnya pun banyak, orang yang bisa akan bisa merubah mungkin tidak dalam waktu yang singkat, tetapi kalau mulai dari sekarang bahwa bersuara, bernubuat untuk
merubah pola sikap yang akan menghasilkan kelestarian alam, ya dengan segala memang ada risikonya seperti kasus Indorayon lah kan. HKBP bersuara tapi malah pemerintah memecah belah kan, terjadilah pecah kepemimpinan dari HKBP. Kan itu kan satu konsekuensi itu. Tapi itu enggak apa-apa, tapi tetap sebagai yang menubuatkan suara menyampaikan Injil keselamatan itu harus tetap ada yang tetap konsisten apapun resikonya. Begitu juga mungkin gereja-gereja yang di luar kawasan Danau Toba yang diparserakan ini, ya kita bisa berbuat. Tadi Inang sudah mencoba membuat yang sedikit tetapi bermakna untuk lingkungan. Karena itu ya bisa dari keluarga tadi, kalau pergi ke supermarket ya jangan bawa plastik ke rumah, tetapi bawalah dari rumah untuk membawa apa yang kita belanjakan dari itu kan salah satu contoh kecil di kita yang ada di parserakan ini. Tapi yang jemaat-jemaat HKBP yang ada di sekitar Danau Toba yang bertaburan di sana, ya mungkin gereja harus ikut proaktif. Itu yang saya bilang tadi. Jangan sampai ada hamba Tuhan yang H2 Mei seperti itu. Jadi kalau ada yang bersikap gitu ya agak susah untuk mencapai tujuan itu, saya pikir Amang. Hanya dengan perubahan dari kita lah sebagai orang percaya yang menerima amanat agung ini. Itu aja, Mang. Baik. Menambahkan. Terima kasih ya, Mang. Masih ada lagi kah supaya kita boleh lanjutkan sedikit dengan... lagi ya, Mang. Oh, ada lagi? Sedikit lagi. Jadi saya nggak tahu konsep hidup berkelimpahan itu bagaimana. Mungkin perlu kita diskusikan di pertemuan kita berikutnya, Mang. Tapi Tuhan mau hidup kita itu berkelimpahan supaya kita kemudian bisa berkontribusi bagi pemulihan lingkungan kita, bumi kita ini. Kalau saya sendiri ya, Mang, karena saya juga baru bertobat ini sebetulnya. Jadi saya itu masih bagian Matius 13 ayat 12b itu, Mang. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya masih di situ, Mang. Saya mau Tuhan kasih Matius 13 ayat 12a itu. Ya, berkelimpahan ya bermula dari mau membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, mengerti firman Tuhan itu seperti epistel kita minggu lalu. Ya, Tuhan bilang kepadanya akan diberikan hingga 100 kali lipat. Ada 60, ada 30 kali lipat. Jadi, tapi saya nggak tahu apakah ini pikiran saya sudah mungkin sebagian orang, mungkin orang HKBP begitu, Mang, selama ini ya. Lian mah Tuhan pasu-pasui, mau larung pasu-pasui, HUBP on, HUBP an, gitu kan. Dikasihlah pasu-pasu itu. HP Loster Podom. Saya berharap suatu saat nanti Tuhan kasih Matius 13 ayat 12a itu buat saya. Mudah-mudahan saya nggak terlena. Saya bisa berikan kontribusi. Ya, bukan hanya saya tentunya, tapi semua jemaat gereja kita itu ya harus baca Alkitab, Mang. Kalau nggak baca Alkitab, udahlah. 10% aja pun, 10 kali lipat pun kita nggak bakal dapat apa-apa. Kita udah baca Alkitab saja, tapi nggak ngerti, belum tentu ada sama kita untuk berkontribusi melakukan pemulihan, apalagi nggak baca Alkitab kan. Nah, jadi suara ini yang harus terus Amang. Jadi gini, Amang, satu lagi, Amang harus suarakan bahwa ayat yang ada di ayat harian itu yang Amang selalu kirim, itu hanya pemantik saja gitu.
Jangan sampai orang-orang yang membaca renungan yang Amang kasih merasa dia sudah, aku udah baca Alkitab hari ini. Oh enggak. Itu hanya pemantik saja, dia harus cari lagi makanan tambahan, ya kalau kita bicara makanan rohani. Amang harus gerakkan itu juga, Amang. Nggak cukup hanya baca renungan Amang, kemudian baca ayat. Malah saya mau usul, Amang, supaya ayat itu jangan Amang cantumkan di renungan itu. Kalau boleh hanya kasih tahu ayatnya saja, nanti biar dibuka di Alkitab masing-masing, begitu, Amang. Itu aja mungkin. Enggak usah ditulis kata-katanya, hanya Matius sekian gitu aja. Iya. Ya, bidang di jahan non Alkitab kan. Gitu. Ya, itu aja sih mungkin karena kalangan yang mengkonsumsi ini kan dari berbagai macam ragam lapisan dan konteks yang berbeda ya. Nah, tetapi sepanjang orang memang sudah tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan tergerak dan dia juga akan mencari, dan Tuhan sendiri akan menolong dia untuk lebih mendapatkan hal-hal yang lebih benar, lebih baik ya untuk kebenaran itu. Ya, Inang Vinca, silahkan Inang, supaya kita lanjutkan dengan ada waktu, apa kan? Kita. Ya, boleh. Iya, shalom bagi saya, hanya singkat aja. Ya, nggak keluar daripada topik kita, Injil kepada segala makhluk. Jadi tidak dibatasin hanya kepada manusia. Jadi apa yang sudah disampaikan seluruhnya kita yang sudah menyampaikan tadi, saya sangat setuju dan saya semakin diberkati. Tetapi sebagai kesimpulannya bahwa ini semuanya tidak terlepas daripada karya Tuhan, tidak terlepas daripada rencana Tuhan. Bahwa dari awal penciptaan juga Tuhan itu telah menciptakannya semuanya dengan baik. Dan Tuhan sendiri mengatakan itu baik. Nah, kemudian kita manusia inilah yang dalam karya kita yang tidak mendukung semuanya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu, sebaiknya kita merenungkan kembali siapa sebenarnya kita ini. Kok seenaknya saja kita melakukan segala sesuatu untuk merusak lingkungan. Kalau masih saya anak-anak dulu, saya sangat-sangat kagum kalau jalan dari Parapat itu masih ada dulu itu tertulis rimba ciptaan. Di Pulau Samosir itu tertulis rimba ciptaan. Ya. Itu sangat indah sekali. Ya. Dan itu masih saya kecil dulu itu. Jadi itu hutan dulu, yang diciptakan sedemikian rupa. Dan kalau kenapa itu tidak dikembalikan? Itu. Jadi Samosir itu juga terkenal. Iya, Mang. Jadi terkenal juga dengan hasil bawangnya. Ya. Tapi sekarang tidak kedengaran lagi. Bawang itu di Pulau Samosir. Waktu nahum situ morang di si godang hacang nang menang bawang rara do pinahan katanya begitu. Betul. Itu sudah nggak kelihatan lagi. Jadi memang kitalah yang perlu merenungkan kembali. Jadi apa yang dilakukan Inang tadi secara dari rumah tangga itu saya juga melakukan sedemikian. Di Pasar Horas itu kalau kita belanja, di situ bukan hanya umat HKBP aja yang kita ketemukan. Jadi kita bikin skop kita terlalu sempit. Karena kita akan harus bergaul dengan siapa saja. Ya. Jadi kalau kita hanya membuat skop HKBP, berarti kita berkarya ini hanya di lingkungan gereja HKBP. Ya. Tetapi kita akan hidup jangan kita batasi. Kita tidak membatasinya, kita akan bergaul dengan seluruh bangsa, seluruh suku bangsa. Tuhan juga memberkati seluruh suku bangsa. Jadi artinya bahwa kita lakukanlah apa yang kita sudah dengarkan melalui khotbah-khotbah, apa yang sudah kita baca di dalam Alkitab, itulah yang harus kita lakukan. Pernahkah kita
menolong seseorang ketika kita ada di jalan raya seperti itu? Pernahkah kita memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan tukang parkir dan sebagainya? Nah, jadi jangan sampai kita terlalu kaku, hanya 100% membaca Alkitab tetapi tidak melakukannya. Karena yang di kitab Yakobus dikatakan kalau kita tidak melakukannya berarti kita pun mati. Jadi janganlah kita menjadi mayat-mayat berjalan. Seharusnya lah kita menjadi orang Kristen yang memang sungguh-sungguh satu misi dengan Tuhan. Kalau Tuhan sangat menginginkan semuanya baik, sampai Dia utus anaknya supaya semuanya pada akhirnya nanti menjadi baik. Itu yang saya lihat. Makanya saya sangat-sangat mengatakan Tuhan itu maha baik. Segala sesuatu yang baik direncanakannya untuk kita. Jadi kita kurang merenung aja. Kita tidak peduli, kita membawa keegoisan kita membawa nafsu kita, seperti kata Mang Jarudin tadi itu, bahwa pikiran kita dan sebagainya, sebenarnya itu harus kita sangkal semuanya. Jadi dasar pertama adalah penyangkalan diri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini tidak ada apa-apanya, kita debu tanah. Jadi nggak usah takut dengan hari esok, tidak usah takut dengan nuklir, tidak usah takut karena kita ini debu tanah. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan kita dan semuanya bumi yang diciptakan tempat kita tinggal ini dibuatnya indah. Kalau itu menjadi rusak, ya risiko kepada kita sendiri. Jadi kalau saya pun di gereja kami, dulu saya pernah menjadi ketua umum daripada perempuan se-Indonesia. Itu saya nggak mau kalau membuat satu kegiatan itu diadakan lomba-lomba kor gitu, saya nggak mau itu. Diadakan festival kor, itu menjadi berantem, itu menjadi permusuhan antara suara 2 dan suara 3. Alani home, alani nangondakero, aleha diri bana, gak biasa lah kita. Jadi tidak. Terus saya bilang, buat satu perlombaan, memperhatikan pekarangan daripada umat Tuhan pada jemaat. Bagaimana pekarangan kita tata. Itu hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil dan tidak pernah disuarakan di gereja itu. Coba, apakah kita hanya menanam bunga-bunga? Ya silahkan, mungkin hobi kita bunga. Apakah kita ada menanam cabai, menanam jahe, menanam tomat dan sebagainya? Banyak yang kita bisa gali dari YouTube, dari bagaimana caranya menanam. Apalagi ada lagi polybag, jangan kita beralasan, halaman saya nggak cukup ada sangat itu sih, katanya gitu. Apakah kita ada memelihara ternak, memelihara dan sebagainya. Karena itu semuanya bisa menuntut kesabaran kita. Kita menjadi ditata sedemikian rupa. Kita menjadi dipengaruhi oleh apa yang kita pelihara itu. Karena kita pun menginginkan supaya apa yang kita pelihara, apa yang kita rawat itu supaya menjadi baik. Sehingga hati kita ini terarah kepada membuat sesuatu yang harus menjadi baik. Jadi heran dulu gereja, saya bilang, coba saya tidak mau festival kor, saya tidak mau. Periksa halaman-halaman rumah, bagaimana? Ini kriterianya, ini. Kita panggil para ahli, apa kriterianya dan sebagainya. Dan memang benarlah, adalah kedapatan seorang inang tidak banyak ngomong di gereja, tidak pintar nyanyi, tetapi di halaman rumahnya dia tanam kunyit, dia tanam jahe, dia tanam apa saja bisa dia tanam itu semua. Sehingga bukan artinya kita dipalar gitu. Artinya apa itu bahasa Indonesia saya nggak tahu. Dimanfaatkan untuk tidak keluar uang, bukan itu tujuannya. Dengan kita memelihara setiap pagi kita periksa tanam kita, itu kita komunikasi dengan ciptaan Tuhan, kita sudah sejalan dengan Tuhan. Artinya Tuhan dalam skop besar, kita dalam skop kecil. Tuhan memelihara langit, bumi dan serta isinya seluruh dunia, dan kita memelihara lingkungan kita, isinya sekeliling rumah kita dan sekeliling lingkungan kita. Jadi saya kira sangat baik sekali kalau memang
kita melakukan. Seperti saya juga waktu ke rumah Mang Pendeta Bernard, di situ ada terong, saya bilang bunganya banyak, saya bilang Inang itu bilang ambil, katanya enggak lah, enggak mau saya, nantilah kalau sudah apa saya mau ambil, saya bilang. Jadi saya bilang wah luar biasa sekali. Memang tanaman itu tidak menuntut untuk halaman luas berhektar-hektar, tidak. Hanya 2 kali 3 saja itu sudah bisa kita tanami dengan macam-macam. Kita berkomunikasi dengan hasil tanaman itu karena Tuhan yang menumbuhkan itu. Ada karya Tuhan di dalamnya, bukan karya kita, ada karya Tuhan. Jadi berarti Tuhan juga mungkin melihat dari tatanya, dia lihat saya berkomunikasi dengan tanaman saya, dengan bayam, kangkung dan sebagainya, atau bunga-bunga dan sebagainya. Ya Tuhan sangat senang. Hal kecil yang kita lakukan itu akan diberkati Tuhan sehingga akan menjadi berlimpah ruah. Terima kasih Amang, ini sudah lewat mungkin luar waktunya biasa. Tuhan jadi semangat kita semua. Amin. Jadi marilah kita mulai dari diri sendiri. Ya, amin. Ya. Luar biasa ya. Terima kasih Amang, luar biasa diskusi kita hari ini. Saya nggak sangka seperti ini luas dan dalamnya. Dari topik ini kita bisa mengulas dan memberikan refleksi kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan tutup. Kemudian nanti kita boleh pakai waktu untuk marsirarian ya. Seperti yang dikatakan Amang Ramli. Kalau bahasa Bantennya apa Amang? Silaturahmi ya? Oke, kita silaturahmi ya. Itu kebiasaan di Banten ngomongnya. Marsirarian kalau bahasa Bataknya. Ya, kita akhiri.